Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait legal opinion kami mengenai putusan nomor 87 garing PDT.G garing 2016 garing PN Selong. Mata kuliah hukum jaminan kami diampu oleh Ibu Aprilani Rafita SHMKN dan Ibu Dina Sylvia Putri SHMKN. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Risti Aulia dengan NIM akhir 653, lalu ada saya sendiri dengan Rafli Hakim dengan NIM akhir 656, lalu ada Divya Afril Yuniar dengan NIM akhir 664, lalu ada Melisa Yulianti dengan NIM akhir 673, lalu ada Belinda Ayu Sabina Putri dengan NIM akhir 676. Isu hukum pada legal opinion ini berawal pada tanggal 19 September 2016 setelah datang seorang klien bernama Sahnan yang menyatakan bahwa Sahnan telah melakukan perjanjian di bawah tangan dengan PT Sinarmas Multifinance pada tanggal 3 Februari 2016 tanpa disaksikan oleh notaris. PT Sinarmas Multifinance menganggap bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan atau fidusia dengan nomor 1160000218853 dengan objek sengketa dari perjanjian di bawah tangan tersebut berupa satu unit kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu berwarna silver metallic. Dalam hal ini, perjanjian antara Sahnan dengan PT Sinarmas Multifinance dengan Sahnan sebagai konsumen pada tanggal 28 Januari 2016 melakukan pembelian mobil dengan harga 75 juta rupiah dan telah membayar uang muka sebesar 35 juta rupiah. Sahnan sebagai pihak konsumen mendapatkan hutang dari PT Sinarmas Multifinance dengan syarat membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.039.000. Sahnan mengaku telah membayar angsuran selama 5 kali dalam periode tanggal 3 Januari 2016 hingga 3 Februari 2016 dan sampai dengan 5 September 2016. Akan tetapi, pihak PT Sinarmas Multifinance menyatakan bahwa Sahnan sebagai pihak konsumen mengalami tunggakan cicilan selama 2 bulan. Tetapi dalam hal ini, Sahnan sebagai pihak konsumen merasa dirugikan karena terjadi penarikan atau pencabutan mobil yang merupakan objek sengketa tersebut secara sepihak oleh PT Sinarmas Multifinance melalui debt collector berjumlah 4 orang pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Penarikan atau pencabutan dilakukan dengan mendatangi rumah sopir penggugat bernama Dermawan di Aik Lombok, Dusun Pertemuan, Desa Toyak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Di hari yang sama, pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah, Sahnan sebagai pihak konsumen beretikat baik terhadap kantor PT Sinarmas Multifinance untuk membayar cicilan tonggakan selama 2 bulan, akan tetapi PT Sinarmas Multifinance menginginkan Sahnan sebagai pihak konsumen untuk melunasi sisa hutangnya sebesar Rp65.559.000. Dalam hal ini, Sahnan sebagai pihak konsumen mengindikasikan bahwa PT Sinarmas Multifinance melakukan hal sewenang-wenang karena melakukan penarikan atau pencabutan mobil tanpa persetujuan dan dapat dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum. Maka dalam hal ini, Sahnan sebagai pihak konsumen meminta PT Sinarmas Multifinance untuk menyerahkan mobil tersebut yang merupakan objek sengketa dengan tetap melanjutkan sisa angsuran sebagaimana perjanjian di bawah tangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada fakta hukum yang pertama yaitu pada tanggal 3 Februari 2016 telah dilakukan perjanjian yang ditandatangani oleh Sahnan dengan PT Sinarmas Multifinance. Yang kedua, pada perjanjian Sahnan dengan PT Sinarmas Multifinance tidak dihadapan notaris. Yang ketiga yaitu perjanjian tersebut memuat pinjaman uang oleh Sahnan dari PT Sinarmas Multifinance. Lalu yang keempat yaitu terdapat sertifikat fidusia yang terbit dengan nomor 1160000218853. Lalu yang kelima, Sahnan menunggak pembayaran terhadap PT Sinarmas Multifinance selama 2 bulan dalam pembayaran tersebut.
Yang keenam, PT Sinarmas Multifinance mengambil mobil Sahanan ketika di jalan. Lalu poin yang ketujuh yaitu terdapat perbedaan pandangan di perjanjian tersebut di mana Sahanan menganggap perjanjian tersebut merupakan perjanjian di bawah tangan, sedangkan PT Sinarmas Multifinance menganggap bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia. Lalu kemudian ada dasar hukumnya. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Baik, untuk analisis hukumnya, bahwa memang Sahanan selaku klien kami telah membuat perjanjian dengan PT Sinarmas Multifinance pada tanggal 3 Februari tahun 2016. Sesuai dengan fakta hukum yang ada, bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan tanpa dihadiri oleh notaris. Jika mengacu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, maka perbuatan hukum yang dilakukan dalam membuat perjanjian tersebut bukan termasuk ke dalam syarat sah perjanjian fidusia. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang kami berikan yang pertama ada sebagai langkah awal, kami merekomendasikan untuk memastikan benar bahwa klien tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Sinarmas Multifinance tanpa dihadapkan notaris. Yang kedua, kemudian setelah dapat dipastikan, kami merekomendasikan untuk mediasi dengan pihak PT Sinarmas Multifinance. Yang terakhir ada apabila PT Sinarmas Multifinance tidak mau untuk melakukan mediasi, maka kami merekomendasikan untuk mengajukan gugatan kepada PT Sinarmas Multifinance dengan perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan PNH. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Perjanjian antara Sahanan dengan PT Sinarmas Multifinance yang dibuat pada tanggal 3 Februari 2016 tidak memenuhi syarat sah perjanjian fidusia karena tidak dihadiri oleh notaris. Sebagai hasil, objek mobil yang dibeli oleh klien setelah membuat perjanjian dengan PT Sinarmas Multifinance bukan objek pembebanan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia tidak berdasarkan alas hukum yang sah, karena perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penarikan mobil oleh PT Sinarmas Multifinance adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak memiliki hak eksekutorial yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. PT Sinarmas Multifinance hanya dapat mengeksekusi melalui putusan pengadilan. Sekian kesimpulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.